Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran tematik untuk kelas 5. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 dengan muatan mapel, ada bahasa Indonesia dan IPA. Di tema 1 ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Dengan kompetensi dasar atau KD, di sini ada bahasa Indonesia yaitu 3.1 menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Kemudian 4.1 menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Kemudian untuk KD IPA 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Dan 4.1-nya membuat model sederhana alat gerak manusia dan hewan. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita hari ini yaitu siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Kemudian siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama adalah kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara percaya diri. Dan yang kedua, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara tanggung jawab. Nah, mari kita mulai pembelajarannya hari ini. Siapa yang masih ingat tentang pembelajaran yaitu organ gerak manusia dan hewan? Siapa yang di rumah punya hewan peliharaan kelinci? Nah, suatu hari Nando bermain ke rumah Pak Lintang. Nah, Pak Lintang adalah peternak kelinci. Kemudian Nando bertanya, "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian dengan sabar Pak Nando menjelaskan, benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Kemudian Nando mendapat kesimpulan, tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, ada beberapa pertanyaan di sini. Apakah organ gerak itu? Mari kita catat pertanyaannya. Kemudian kita perhatikan video pembelajarannya. Yang pertama pertanyaannya, apa yang kamu ketahui tentang organ gerak? Yang kedua, sebutkan anggota organ gerak. Yang ketiga, apa yang terjadi jika tubuh kita tanpa tulang? Dan yang keempat, apa yang terjadi jika tubuh kita tanpa otot? Nah, kemudian kemarin kita sudah belajar tentang ciri makhluk hidup. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Di sini ada contohnya makhluk hidup, ada kelinci juga, seperti yang Nando ceritakan tadi. Kemudian organ gerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, dan memegang, menggali, memanjat, berenang, dan masih banyak yang lainnya. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam itu tadi. Kemudian, kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang. Tulang adalah alat gerak pasif. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya.
Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Alat gerak di sini kan tadi sudah dijelaskan ada dua, ada tulang dan otot. Cara kerja alat gerak adalah otot sebagai alat gerak aktif menggerakkan tulang sebagai alat gerak pasifnya, sehingga makhluk hidup dapat bergerak. Otot alat gerak aktif. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, setelah memperhatikan video pembelajaran tadi, mari kita menjawab pertanyaannya. Apakah yang kamu ketahui tentang organ gerak? Ayo, siapa tadi yang mencatat pertanyaannya? Adakah yang bisa menjawab? Ya, organ gerak adalah organ yang digunakan manusia dan hewan untuk bergerak. Pertanyaan yang kedua, sebutkan anggota organ gerak. Ada yang tahu? Tadi ada dua. Ya, betul. Anggota organ gerak adalah tulang dan otot. Tulang sebagai alat gerak pasifnya, kemudian otot sebagai alat gerak aktif. Kemudian, apa yang terjadi jika tubuh kita tanpa tulang? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Ya, tubuh kita tidak akan mampu menopang berat tubuh. Hasilnya, tubuh kita tidak akan berbentuk dan tubuh tidak dapat berdiri dengan tegak. Kemudian, untuk tugas hari ini adalah buatlah rangkuman minimal 4 paragraf dari video pembelajaran kita hari ini. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bu Novi harap pembelajarannya menyenangkan dan kalian dapat memahaminya. Kerjakan tugasmu dengan tanggung jawab ya anak-anak dan kumpulkan tepat waktu. Nanti ada juga evaluasi online-nya. Sekian dan terima kasih.